Selamat pagi adik-adik. Apa kabar pagi hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu, ibadah sekolah minggu dan anak remaja. Nah, sekarang adik-adik kita tenang semua, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan mari kita memuji Tuhan dengan lagu Selamat Datang Teman. Kita mulai. Nyanyi ya. Selamat datang teman di keluarga Allah. Selamat datang semua. Mari bergembira, jabat tangan temanmu dan sambut temanmu berkenan Selamat datang semua, mari bergembira. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, kita akan memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Ya, kalau pagi hari ini matahari di luar bersinar begitu terang, begitu cerah, itu semua karena Tuhan yang memberikan matahari kepada kita ya. Bukan hanya untuk menyinari dunia ini, tapi matahari juga bermanfaat untuk kesehatan kita. Mari memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, alam semerbak berbunga di padang, semuanya mengajar kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang besar, kami puji nama Tuhan yang besar. Nah, adik-adik masih ingat cerita kita minggu yang lalu? Apa? Iya, Tuhan memberikan hukuman kepada siapa? Ular, Hawa, dan Adam. Kenapa sampai Tuhan menghukum mereka? Oh iya, sebab mereka telah melanggar perintah Tuhan. Perintah apa itu adik-adik? Iya, tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah melarang itu, tapi ternyata Adam Hawa tidak mendengarkan. Ya, mereka melanggar perintah Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Nah, Tuhan menghukum itu bukan berarti Tuhan tidak sayang sama manusia ya adik-adik. Tuhan itu penuh kasih, tetapi Tuhan juga harus menyatakan keadilannya. Jadi kalau manusia salah, manusia harus dihukum oleh karena kesalahannya, supaya manusia sadar dari kesalahannya dan tidak berbuat dosa lagi. Ya, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau, membuka seluruh kehidupan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami telah berdosa kepada Tuhan
kepada orang tua kami, saudara kami, kakak adik dan teman-teman kami. Kami mohon Tuhan ampuni dan kasihani kami. Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Kita mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 86 ayat yang ke-9. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Mari kita meresponi berita anugerah dengan lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Menyanyi ya. Kita sudah bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 86 ayat 10 sampai 11. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 86 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 86 ayat 8 sampai 13. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama menyiapkan Alkitabnya. Kemudian duduk dengan tenang dan rapi, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, boleh kembali berjumpa dengan keluarga kami di rumah, dan kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun hanya melalui media online. Namun kami percaya Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, biarlah kami boleh membaca dengan baik, melakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita cerita tentang Adam dan Hawa. Kehidupan mereka tidak sama lagi seperti mereka tinggal di Taman Eden. Kehidupan mereka sangat berbeda sekali. Mereka harus bersusah payah, bekerja, meneteskan keringat, barulah mereka bisa mendapat makanan. Wah, sedih sekali ya. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Ya. Adam dan Hawa melahirkan 2 orang anak. Ya. Yang pertama bernama Kain dan yang kedua bernama Habel. Kain bekerja sebagai seorang petani dan Habel bekerja sebagai seorang peternak. Hawa sungguh mengakui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Mereka mengakui bahwa Tuhan terus menolong kehidupan mereka. Ya, semakin bertumbuh anaknya menjadi seorang yang dewasa.
pekerjaan mereka Tuhan terus berkati. Ya. Tanaman yang dihasilkan oleh Kain itu sangat baik tumbuhnya. Sedangkan hewan-hewan peliharaan Habel juga berkembang dengan sangat baik. Akhirnya mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Apa yang mereka persembahkan? Kain mempersembahkan sebagian hasil dari pertaniannya. Sedangkan Habel mempersembahkan lemak-lemak dari anak sulung kambing dombanya. Wah, luar biasa ya, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan menerima persembahan Habel. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Kain sangat marah sekali karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kepada Kain. Kain, jika engkau selalu berbuat baik, pasti wajahmu akan selalu terlihat senyum. Tetapi jika kau selalu berbuat jahat, maka pikiranmu, hatimu akan selalu dikuasai oleh dosa. Kau harus berusaha untuk mengalahkan dosa itu dari dirimu dan tidak boleh dosa menguasai engkau. Kira-kira Kain mendengarkan Tuhan tidak? Ternyata tidak ya. Kain sama sekali tidak menghiraukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Kain akhirnya mengajak Habel saudaranya untuk pergi ke sebuah tempat. Kemana kira-kira mereka pergi? Mereka pergi ke padang. Ya, mereka pergi ke padang. Tiba-tiba di sana Kain memukul Habel dan membunuhnya. Tuhan berfirman kepada Kain, "Kain, di mana adikmu Habel?" Kain tidak mengaku sama sekali bahwa dia telah membunuh adiknya. Dengan berkata seenaknya, Kain mengatakan, "Saya tidak tahu, memangnya saya ini penjaga adikku." Wah, Kain sama sekali tidak mengakui kesalahan yang telah ia lakukan. Tuhan kembali mengingatkan Kain dan berfirman kepadanya, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah, seperti suara yang berteriak minta tolong kepadaku dan berteriak untuk minta pembalasan." Tuhan akhirnya mengutuk Kain. Apa kutukan Tuhan kepada Kain? Ya, yang pertama, Kain diusir dari tanah tempat Habel meninggal. Jadi dia tidak boleh lagi tinggal di sana. Yang kedua, Tuhan menghukum Kain hasil pertanian yang tadinya banyak sekali bertumbuh dengan subur, sekarang tidak lagi seperti itu. Selanjutnya, Tuhan memberikan hukuman kepada Kain. Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara. Wah, luar biasa sekali hukuman yang diberikan kepada Kain. Akhirnya Kain mengatakan bahwa Tuhan itu terlalu berat, saya tidak sanggup, saya tidak mau. Kain mengakui bahwa kalau dia jauh dari Tuhan, maka
dia tidak akan pernah hidup dengan tenang. Dia mengakui bahwa Tuhan, nanti saya akan dibunuh oleh orang ketika saya jauh dari Tuhan. Kain menganggap hukuman yang diberikan Tuhan itu terlalu besar. Kain mengakui bahwa ketika dia jauh dari Tuhan, maka dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ia takut dibunuh oleh orang ketika dia menjadi seorang pelarian di luar sana. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan Kain, walaupun dia telah melakukan dosa. Tuhan tetap mengasihi kehidupan Kain. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Tuhan berfirman bahwa siapa saja yang berani membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Wah, luar biasa ya. Berarti tidak ada yang berani membunuh Kain karena Tuhan telah berjanji akan melindungi Kain. Tuhan memberikan tanda khusus kepada Kain. Tanda itu sebagai jaminan bahwa tidak ada satupun yang berani membunuh Kain. Sehingga Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di Nod. Di sanalah Kain beranak cucu. Keturunan Kain antara lain Yabel yang menjadi ahli kemah dan peternakan. Ada juga Yubal, ahli dari kecapi dan seruling. Ada juga Tubal, Kain, ahli dari tembaga dan tukang besi. Pada saat itulah manusia semakin bertambah banyak. Adam juga melahirkan anak laki-laki dan juga anak perempuan. Keturunannya pun semakin hari semakin bertambah banyak. Salah satu keturunannya ialah Nuh. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Adik-adik yang di rumah membaca ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan tadi tentang Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya Habel dan Tuhan memberikan hukuman kepada Kain. Tuhan menghukum Kain bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada Kain ya, tetapi memang Kain harus mendapatkan hukuman dari Tuhan karena dia berbuat kesalahan. Dan hukuman itu sebagai bentuk kasih Tuhan kepada Kain. Tuhan tetap memelihara dia. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan persembahan dari Kejadian pasal 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau kami masih diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan syukur kami,
agar dapat digunakan untuk pelayanan di sekolah minggu di Jemaat Efata Bilawaya. Berkati juga yang masih ada pada kami, pada orang tua kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh terus kami rasakan hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan, Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan buat orang tua kami yang ada di rumah. Tuhan mau menolong dan memberkatinya di dalam setiap kehidupannya, memberkati pekerjaannya, memberkati setiap hal yang mereka lakukan. Kami juga berdoa Tuhan buat kami anak sekolah minggumu di dalam sekolah kami yang saat ini masih terus belajar di rumah. Tuhan memampukan kami sehingga kami boleh tetap setia belajar dengan baik, dan suatu saat Tuhan kami boleh meraih cita-cita kami dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu guru kami yang ada di sekolah, maupun Bapak dan Ibu guru kami sebagai guru sekolah minggu. Tuhan menolong dan memberkati kehidupan mereka di dalam aktivitas, pekerjaan, bahkan keluarga mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa Tuhan buat kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai pelosok, biarlah boleh terus menjaga dan memelihara bangsa kami dengan baik. Bahkan saat ini Tuhan, negara kami sedang dilanda oleh virus corona. Tuhan yang terus menolong kami, memberikan kami semangat di dalam menjalani kehidupan ini, dan kami percaya Tuhan yang akan terus menjaga dan menolong kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ampunkan salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur, dan yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan dengan yang kami sudah boleh beribadah. Biarlah Tuhan memberkati ibadah yang kami lakukan. Kiranya damai sejahtera yang asalnya daripadamu akan terus memberkati kehidupan kami saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah, untuk lagu penutup kita menyanyikan lagu Bapa, terima kasih. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.